Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang di Vetra, tempat di mana kisah-kisah penuh emosi, drama, dan ketegangan hidup menjadi nyata. Jadi, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan cerita seru selanjutnya. Sebelum lanjut ke cerita, mari kita sholawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayo mulai perjalanan kita sekarang. Garut, sebuah kota yang terletak di kaki Gunung Guntur, terkenal dengan keindahan alamnya yang memikat. Udara sejuk pegunungan dan hamparan sawah yang hijau memberikan kedamaian bagi siapa saja yang datang. Namun, di balik keindahan tersebut, kota ini menyimpan banyak kisah hidup yang tak kalah menarik. Salah satunya adalah kisah Hendra Wibowo, seorang pria tua yang telah menghabiskan sebagian besar hidupnya di dunia bisnis. Hendra Wibowo, yang kini berusia 80 tahun, adalah seorang pensiunan pengusaha yang dulu dikenal kaya raya. Dulu, ia memiliki sebuah perusahaan properti besar yang memiliki banyak proyek gedung bertingkat di beberapa kota besar di Indonesia. Kehidupan Hendra pada masa mudanya penuh dengan kegemilangan, mobil-mobil mewah, dan rumah-rumah mewah di berbagai lokasi strategis. Namun, saat usia semakin menua, kekayaan itu mulai pudar, dan Hendra pun memutuskan untuk meninggalkan dunia bisnis. Ia memilih untuk pensiun dan tinggal di rumah besar di pinggiran Garut yang dikelilingi pepohonan rimbun. Hendra telah lama kehilangan istrinya, yang meninggal karena sakit beberapa tahun lalu. Sejak saat itu, hidupnya terasa sepi, meskipun dia memiliki anak-anak yang sukses dan sudah menikah. Mereka tinggal di luar kota, sibuk dengan pekerjaan mereka sendiri. Hendra merasa kesepian dan seringkali memikirkan bagaimana dia bisa menghabiskan sisa hidupnya dengan cara yang lebih bermakna. Dalam pikirannya, ia merasa bahwa meski usianya sudah sangat lanjut, ia masih ingin menikmati sisa hidupnya dengan seseorang yang bisa menemani hari-harinya. Itulah sebabnya, suatu hari, ia memutuskan untuk menikahi seorang gadis muda. Siska Pramudita, seorang gadis berusia 19 tahun, bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe di pusat kota Garut. Lahir dari keluarga sederhana, Siska terbiasa dengan kerasnya kehidupan. Sejak kecil, dia harus membantu orang tuanya yang tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Walaupun demikian, Siska memiliki impian besar untuk mengubah nasibnya. Ia selalu percaya bahwa suatu saat, kehidupannya akan berubah, dan dia akan mendapatkan kebahagiaan yang selama ini dia impikan. Pada suatu malam yang hujan, ketika Siska sedang bekerja di kafe, dia bertemu dengan Hendra. Awalnya, hubungan mereka hanya sebatas percakapan santai di meja kafe. Namun, Hendra yang merasa tertarik pada kecantikan dan kesederhanaan Siska, mulai sering mengunjungi kafe tersebut. Percakapan mereka pun semakin akrab, dan Hendra mulai menawarkan berbagai bantuan kepada Siska, yang tentu saja menarik perhatian gadis muda ini. Siska tak bisa menahan rasa terkejutnya ketika Hendra mengungkapkan keinginannya untuk menikahinya. Hendra, yang sudah cukup tua, berkata dengan tulus bahwa ia ingin memiliki pasangan hidup yang lebih muda. Meskipun Siska merasa ragu dan bingung, dia juga menyadari bahwa pernikahan dengan seorang pria kaya seperti Hendra akan membuka jalan bagi hidupnya yang lebih baik. Rasa bingung bercampur dengan kecemasan menghantui hatinya, tetapi janji hidup yang lebih mapan, tanpa kesulitan ekonomi, terlalu menggoda untuk dilewatkan. Pada akhirnya, Siska pun menerima tawaran Hendra, meskipun dalam hatinya ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bukan hanya karena perbedaan usia yang mencolok, tetapi juga karena tekanan dari keluarganya yang berharap dia dapat memperbaiki kondisi ekonomi mereka. Namun, Siska tak pernah membayangkan bahwa pernikahan yang dia pilih ini akan berujung pada kejadian-kejadian yang jauh lebih kompleks dan dramatis daripada yang ia bayangkan. Hendra, dengan segala pengalamannya, tidak begitu peduli dengan pandangan orang lain tentang pernikahannya dengan Siska. Dia yakin bahwa usianya yang sudah lanjut tak menghalangi hasratnya untuk memiliki kebahagiaan. Di balik keputusan tersebut, ada satu harapan besar dalam dirinya. Dia ingin merasa hidup lagi. Ingin ada seseorang yang menemaninya menikmati hari-hari yang semakin mendekati ujung. Namun, apakah pernikahan ini akan berjalan mulus? Ataukah justru menjadi awal dari sebuah konflik besar yang menguji kepercayaan, kesetiaan, dan rasa cinta itu sendiri? Pernikahan beda usia yang mencolok bukanlah hal yang asing dalam masyarakat,
Namun di tahun 2023 ini, fenomena tersebut seringkali memunculkan kontroversi. Banyak orang menganggapnya sebagai bentuk ketidaksetaraan atau bahkan eksploitasi, terutama ketika perbedaan usia begitu jauh. Dalam pandangan sosial yang semakin berkembang, pernikahan antara pria tua dan wanita muda sering dipandang sebagai pernikahan yang lebih mengutamakan materi daripada cinta sejati. Tetapi, meskipun banyak yang mengkritik, banyak juga yang diam-diam melihatnya sebagai cara untuk mencari kestabilan hidup. Di tengah pandangan masyarakat yang terbagi ini, Siska harus berhadapan dengan kenyataan bahwa hidupnya mungkin akan dipenuhi dengan spekulasi dan penilaian dari banyak orang. Tidak hanya itu, pernikahannya dengan Hendra akan mengubah jalan hidupnya secara drastis, dan di luar harapannya, ia akan menemukan kenyataan yang jauh lebih rumit daripada yang ia bayangkan. Namun, bagi Hendra, pernikahan ini adalah cara untuk memberi warna baru dalam hidupnya yang sudah sangat sepi. Bagi pria tua ini, Siska bukan hanya seorang istri muda, tetapi juga seseorang yang bisa memberinya alasan untuk terus hidup. Keinginan untuk mendapatkan kembali energi muda yang dulu ia miliki, serta menikmati kebahagiaan di sisa hidupnya, membawanya untuk melakukan hal yang tak biasa bagi sebagian orang. Pernikahan antara Hendra dan Siska menjadi topik hangat di kalangan warga Garut. Kabar tentang seorang pria berusia 80 tahun menikahi gadis muda berusia 19 tahun menyebar begitu cepat, bahkan menjadi perbincangan di media sosial. Sebagian besar orang mencibir keputusan Siska, menganggapnya sebagai wanita materialistis yang hanya mengincar harta Hendra. Sementara itu, Hendra juga mendapat cemoohan sebagai pria tua yang tidak tahu diri, seolah-olah masih ingin mengejar gairah muda yang sudah jauh meninggalkannya. Namun, pasangan ini tetap melanjutkan kehidupan mereka. Hendra memboyong Siska ke rumah besarnya, sebuah rumah kuno dengan arsitektur megah yang kini terasa sepi dan dingin. Hendra berusaha memberikan segala yang terbaik bagi istrinya, mulai dari pakaian mahal, perhiasan, hingga mobil mewah. Siska pun, setidaknya di awal, berusaha menyesuaikan diri. Namun, dalam hatinya, ia mulai merasakan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Masalah pertama muncul ketika Hendra mulai menunjukkan sisi otoriternya. Ia ingin Siska selalu berada di rumah, tidak bekerja lagi, dan hanya fokus mengurus dirinya. Hendra selalu beralasan bahwa ia ingin memastikan istrinya aman dan tidak digoda oleh pria lain. Namun, Siska merasa dirinya terjebak dalam sangkar emas. Ia mulai merindukan kebebasan yang dulu ia miliki. Kehidupan dalam rumah megah ini ternyata tidak seindah yang dibayangkannya. Masalah semakin pelik ketika anak-anak Hendra mengetahui pernikahan ini. Mereka, yang awalnya tidak terlalu peduli dengan kehidupan ayah mereka, kini mulai mengambil sikap. Anak sulung Hendra, Adrian, yang merupakan seorang pengusaha sukses di Jakarta, segera datang ke Garut untuk bertemu dengan ayahnya. "Ayah, ini gila," bentak Adrian saat mereka duduk di ruang tamu. "Kau benar-benar menikahi wanita yang usianya lebih muda dari cucumu? Apa kau tidak sadar bagaimana ini akan mempermalukan keluarga kita?" Hendra hanya tersenyum tipis. "Aku sudah tua, Adrian. Aku hanya ingin ada seseorang yang menemaniku di hari-hari terakhirku. Apakah itu salah? Dia hanya mengincar harta ayah." Adrian menatap Siska dengan tajam, sementara Siska hanya bisa menunduk, merasa tidak berdaya. Ketegangan di rumah itu semakin meningkat. Adrian dan saudara-saudaranya mulai menyusun rencana untuk menggagalkan pernikahan ini. Mereka takut bahwa Siska akan menguras harta ayah mereka. Hendra, yang masih memiliki sebagian besar asetnya, berada dalam posisi rentan. Jika dia meninggal, semua aset itu bisa jatuh ke tangan Siska, dan anak-anaknya tak ingin membiarkan hal itu terjadi. Di sisi lain, Siska mulai merasa tertekan. Ia tidak pernah menyangka bahwa keputusannya untuk menikahi Hendra akan menyeretnya ke dalam konflik keluarga yang begitu rumit. Ia ingin pergi, tapi di saat yang sama, ia tahu bahwa jika meninggalkan pernikahan ini, ia akan kembali ke kehidupan lamanya yang penuh kesulitan. Di tengah semua itu, sebuah rahasia besar tentang Hendra mulai terungkap, sebuah rahasia yang bisa mengubah segalanya. Ketegangan di rumah Hendra semakin meningkat seiring dengan waktu. Adrian dan saudara-saudaranya semakin terang-terangan menunjukkan penolakan mereka terhadap Siska.
Mereka mulai mengajukan berbagai tuntutan hukum untuk membatasi akses Siska terhadap aset keluarga. Bahkan, mereka menyewa pengacara terbaik untuk membuktikan bahwa pernikahan ini tidak sah dan bahwa Hendra telah dimanipulasi oleh Siska demi mendapatkan harta kekayaannya. Di sisi lain, Siska mulai merasa bahwa kehadirannya tidak lagi diinginkan. Tak ada satupun anggota keluarga Hendra yang bersikap ramah padanya. Bahkan para pembantu di rumah itu pun mulai menjauhinya karena takut akan mendapat masalah dengan anak-anak Hendra. Meski begitu, di balik semua perlakuan kasar yang diterimanya, Siska tetap memilih untuk bertahan. Ada sesuatu dalam diri Hendra yang membuatnya tidak tega meninggalkan pria tua itu. Namun, semakin lama tinggal di rumah itu, Siska mulai menyadari sesuatu yang janggal. Hendra sering terbangun di malam hari dengan napas tersengal, memegangi dadanya seolah menahan sakit yang luar biasa. Tak jarang, ia melihat suaminya duduk termenung di kursi goyang di teras rumah, memandang ke kejauhan dengan tatapan kosong, seolah menyimpan beban yang tak terungkapkan. Suatu malam, ketika hujan turun deras, Siska yang tengah terjaga karena suara petir mendengar suara isakan pelan dari ruang kerja Hendra. Dengan hati-hati, ia berjalan mendekati ruangan itu. Dari celah pintu yang sedikit terbuka, ia melihat suaminya duduk di balik meja kayu besar, menatap sebuah kotak kayu tua yang terlihat usang. Hendra tak menyadari kehadiran Siska sampai wanita itu mengetuk pintu perlahan. "Ada apa, Mas?" tanya Siska dengan hati-hati. Hendra mengangkat kepalanya dengan tatapan sendu. Matanya berkaca-kaca, dan tangannya gemetar saat menyentuh permukaan kotak tua itu. "Aku belum pernah menceritakan ini kepada siapapun," katanya dengan suara bergetar. "Aku punya rahasia yang kusimpan selama puluhan tahun." Dengan tangan gemetar, Hendra membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat surat-surat tua yang sudah menguning, beberapa foto lama, dan sebuah buku catatan. Siska mengambil salah satu foto dan melihat seorang wanita muda yang cantik, tersenyum bahagia di samping Hendra yang masih muda. "Siapa dia?" tanya Siska. Hendra menatap foto itu lama sebelum akhirnya menjawab, "Dia adalah cinta pertamaku, seseorang yang seharusnya kunikahi, tapi takdir berkata lain." Hendra mulai menceritakan kisah yang selama ini ia sembunyikan. Dulu, saat masih muda, ia mencintai seorang gadis bernama Laras. Mereka berjanji untuk menikah, tapi keluarga Hendra menentang hubungan mereka karena perbedaan status sosial. Laras hanyalah seorang gadis biasa dari keluarga sederhana, sementara Hendra berasal dari keluarga terpandang di Garut. "Orang tuaku menganggapnya tidak cukup baik untukku." Hendra menghela napas panjang, seolah mengenang kembali rasa sakit yang telah lama ia pendam. "Aku dipaksa menikahi wanita lain, dan sejak saat itu, hidupku tak pernah benar-benar bahagia." Laras, yang patah hati, pergi meninggalkan kota dan menghilang. Bertahun-tahun kemudian, Hendra mengetahui bahwa Laras meninggal dalam kesendirian, tanpa keluarga, tanpa orang yang mendampinginya. "Aku tak ingin mengalami nasib yang sama," kata Hendra dengan suara serak. "Aku tidak ingin mati sendirian." Siska merasa hatinya tersentuh. Untuk pertama kalinya, ia melihat Hendra bukan sebagai pria tua kaya yang ingin mencari istri muda, melainkan sebagai seorang lelaki yang pernah kehilangan cinta sejatinya dan kini berusaha menebus kesalahannya di masa lalu. Namun, konflik dengan keluarga Hendra mencapai titik puncaknya. Adrian dan saudara-saudaranya menggugat Hendra ke pengadilan, berusaha membatalkan pernikahan mereka dengan alasan bahwa Hendra sudah tidak dalam kondisi sehat untuk mengambil keputusan sendiri. Persidangan menjadi sorotan media. Siska dituduh sebagai wanita mata duitan, sementara Hendra dianggap sudah tidak mampu mengurus diri sendiri. Di tengah situasi yang semakin panas, kesehatan Hendra semakin memburuk. Suatu malam, ia mengalami serangan jantung yang hebat dan harus dilarikan ke rumah sakit. Di sana, dokter memberi kabar buruk, Hendra mungkin tidak akan bertahan lama. Di saat-saat kritis itu, Hendra membuat keputusan besar yang mengejutkan semua orang. Kondisi Hendra semakin memburuk setelah mengalami serangan jantung hebat. Di rumah sakit, tubuhnya lemah, wajahnya pucat, dan suara napasnya terdengar berat. Dokter telah memperingatkan bahwa kemungkinan hidupnya sangat kecil jika tak ada tindakan medis besar. Namun, di balik semua itu, ada hal yang lebih mengejutkan. Hendra meminta untuk membuat surat wasiat baru. Kabar ini segera menyebar ke seluruh keluarga,
termasuk Adrian dan saudara-saudaranya. Mereka langsung bergegas ke rumah sakit, khawatir jika harta warisan akan jatuh ke tangan Siska. Begitu mereka tiba, mereka menemukan ayah mereka dalam keadaan setengah sadar, dengan seorang notaris duduk di samping ranjangnya. "Ayah, jangan lakukan ini," seru Adrian dengan wajah tegang. "Kami ini keluargamu, bukan dia." Hendra mengangkat tangannya dengan lemah, memberi isyarat agar Adrian diam. Dengan suara yang nyaris tak terdengar, ia berkata, "Aku sudah cukup lama membiarkan kalian mengendalikan hidupku. Sekarang, biarkan aku membuat keputusan sendiri." Semua yang hadir menahan napas saat notaris membacakan isi surat wasiat terbaru. Keputusan Hendra benar-benar di luar dugaan. Sebagian besar hartanya akan disumbangkan ke yayasan sosial yang ia bentuk, sedangkan sisa warisan akan dibagi secara adil kepada anak-anaknya tanpa pengecualian. Namun, satu hal yang membuat Adrian dan saudara-saudaranya marah, Hendra tetap memberikan hak kepada Siska untuk tinggal di rumah mewah mereka selama sisa hidupnya. "Kalian mengira aku bodoh," lanjut Hendra dengan suara lirih. "Aku tahu bagaimana kalian memperlakukan Siska. Aku tahu kalian menganggapnya hanya wanita yang ingin hartaku. Tapi dia adalah satu-satunya yang berada di sisiku, yang merawatku, bahkan ketika kalian sibuk bertengkar soal warisan." Kemarahan Adrian meledak. "Ini tidak adil. Wanita ini hanya mempermainkanmu, ayah." Siska yang sejak tadi diam, akhirnya membuka suara. "Aku tidak butuh harta suamiku," katanya dengan mata berkaca-kaca. "Aku menikahinya karena aku ingin menemaninya, bukan karena uangnya." Namun, Adrian tetap tidak menerima keputusan itu. Bersama saudara-saudaranya, ia mengajukan banding ke pengadilan untuk membatalkan surat wasiat tersebut. Pertarungan hukum pun dimulai, memperpanjang konflik keluarga yang sudah menegang sejak awal. Di tengah semua perseteruan ini, kondisi Hendra semakin memburuk. Setelah berminggu-minggu di rumah sakit, ia akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di hadapan Siska. Wanita itu menggenggam tangan suaminya dengan erat, sementara air mata mengalir deras di pipinya. Setelah kematian Hendra, suasana di rumah tangga itu semakin mencekam. Siska yang kini sendirian menghadapi cemoohan dari keluarga besar, menjadi bahan gunjingan tetangga dan media. Banyak yang menuduhnya sebagai wanita mata duitan, sementara yang lain masih mempertanyakan motif pernikahannya. Adrian, yang merasa tidak terima dengan keputusan ayahnya, mendatangi rumah mewah tempat Siska tinggal. Ia datang dengan wajah penuh amarah, ditemani oleh beberapa saudaranya. "Keluar kau dari rumah ini," bentak Adrian sambil menunjuk ke arah Siska yang baru saja keluar dari kamar dengan wajah lelah. Siska menatap mereka dengan tenang. "Aku punya hak untuk tinggal di sini. Ini rumah suamiku, dan ia sudah memberikan izin kepadaku." Adrian menggebrak meja, matanya memerah menahan emosi. "Aku tidak peduli. Kau pikir kami akan membiarkanmu hidup enak di sini setelah semua yang kau lakukan? Aku akan mengusirmu dengan cara apapun." Siska menelan ludah, sadar bahwa situasi ini akan semakin buruk. Namun, sebelum ia sempat membalas, seorang pengacara yang selama ini menjadi penasihat hukum Hendra muncul dari balik pintu. "Anda tidak bisa mengusir Nyonya Siska dari rumah ini, Tuan Adrian," kata pengacara itu tegas. "Menurut surat wasiat yang sudah sah, ia berhak tinggal di sini selama yang ia mau." Adrian mengepalkan tinjunya. "Kita lihat saja nanti," katanya sambil berbalik pergi, meninggalkan ancaman yang menggantung di udara. Hari-hari berlalu dalam ketegangan. Siska berusaha bertahan, tetapi tekanan dari keluarga Hendra semakin besar. Beberapa kali, ia menerima ancaman dari orang-orang tak dikenal yang menggedor pintu rumahnya di malam hari. Kadang-kadang, ia merasa seakan sedang dikepung dari segala arah. Namun, di tengah situasi yang semakin pelik, ia tetap teguh pada keputusannya. Ia tidak ingin pergi begitu saja, meninggalkan rumah yang penuh kenangan bersama suaminya. Namun, puncak dari semua itu terjadi saat seseorang mencoba membakar rumah tersebut di tengah malam. Siska yang terbangun karena suara letupan kecil segera menyadari adanya api yang mulai menjalar dari garasi. Dengan panik, ia berlari keluar dan menelepon pemadam kebakaran. Beruntung, api berhasil dipadamkan sebelum merambat lebih jauh. Tetapi pesan yang ingin disampaikan oleh pelaku sudah jelas.
Mereka ingin Siska pergi. Di tengah kekacauan ini, polisi mulai turun tangan. Mereka menyelidiki insiden tersebut dan akhirnya menemukan bukti bahwa Adrianlah yang berada di balik upaya pembakaran itu. Saat Adrian ditangkap, ia berteriak marah. Wanita ini telah menghancurkan keluargaku. Ayahku mati karena dia. Namun, polisi tak terpengaruh oleh emosinya. Adrian tetap dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi lebih lanjut. Setelah semua kekacauan ini, Siska akhirnya mengambil keputusan besar. Sehari setelah pemakaman Hendra, ia mengadakan konferensi pers. Dengan suara tegas, ia menyatakan, "Aku tidak akan mengambil apapun dari harta peninggalan suamiku. Semua yang diberikan kepadaku, aku serahkan kembali kepada keluarganya." Keputusan ini mengejutkan semua orang, terutama Adrian dan saudara-saudaranya yang sejak awal curiga bahwa Siska hanya mengincar kekayaan ayah mereka. Namun, dengan melakukan hal ini, Siska justru membuktikan bahwa ia tidak pernah memiliki niat buruk terhadap Hendra ataupun keluarganya. Di hadapan wartawan yang mengerumuninya, ia melanjutkan, "Yang aku inginkan hanyalah menjalani hidup yang damai. Aku sudah cukup lelah menghadapi semua tuduhan dan kebencian yang diarahkan kepadaku." Setelah semua yang ia lalui, Siska akhirnya memutuskan meninggalkan kota itu dan memulai hidup baru di tempat lain, jauh dari bayang-bayang masa lalunya bersama Hendra. Bersama satu koper kecil dan kenangan yang tak akan pernah ia lupakan, ia melangkah pergi tanpa menoleh ke belakang. Setelah meninggalkan kota itu, Siska memulai hidup barunya di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Tengah. Ia menyewa rumah sederhana dan mencoba membangun kehidupan yang jauh dari sorotan media serta intrik keluarga Hendra. Tidak ada lagi kemewahan, tidak ada lagi tekanan dari orang-orang yang meragukan niatnya. Namun, ia merasa lebih tenang daripada sebelumnya. Meskipun telah mengembalikan seluruh harta yang diwariskan kepadanya, Siska tetap membawa satu hal yang paling berharga dari pernikahannya dengan Hendra, pelajaran tentang kehidupan dan ketulusan. Ia sadar bahwa dunia ini dipenuhi dengan prasangka, dan tidak semua orang mampu memahami cinta yang tulus tanpa mencurigainya sebagai sebuah kepentingan. Duduk di teras rumahnya yang sederhana, Siska sering mengingat kembali saat-saat bersama Hendra. Meski pernikahan mereka hanya berlangsung sebentar, ia tahu bahwa cintanya kepada pria itu nyata. Hendra telah memberinya pengalaman hidup yang tidak akan pernah ia lupakan, mengajarkannya untuk tetap kuat menghadapi cemoohan, dan membuktikan bahwa cinta sejati bisa hadir dalam bentuk yang tidak selalu bisa diterima oleh orang lain. Sementara itu, keluarga Hendra masih terus dilanda konflik. Meskipun Siska telah pergi dan mengembalikan harta warisan, perseteruan di antara Adrian dan saudara-saudaranya belum berakhir. Mereka mulai bertengkar satu sama lain, saling berebut hak atas aset yang telah dikembalikan oleh Siska. Pada akhirnya, pertarungan mereka tidak membawa kebahagiaan. Adrian yang sudah terlibat dalam kasus pembakaran rumah, menghadapi ancaman hukuman penjara. Nama baik keluarga mereka pun semakin tercoreng, tidak hanya karena skandal dengan Siska, tetapi juga karena keserakahan yang mereka tunjukkan kepada publik. Sementara itu, yayasan yang didirikan oleh Hendra dari sebagian besar hartanya mulai beroperasi. Beberapa orang yang dulu mencemooh keputusan Hendra mulai menyadari niat baiknya. Dengan dana yang tersisa, yayasan itu membantu anak-anak yatim, membangun sekolah di desa-desa terpencil, dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Apa yang dulu dianggap sebagai keputusan bodoh oleh keluarga Hendra kini menjadi warisan yang justru paling berharga. Siska akhirnya menemukan ketenangan dalam hidupnya. Ia membuka sebuah usaha kecil, menjual kerajinan tangan yang dibuatnya sendiri. Hidupnya sederhana, tetapi damai. Tidak ada lagi tekanan sosial atau ketakutan akan tuduhan orang-orang. Suatu hari, seorang jurnalis yang dulu pernah meliput kisahnya datang menemuinya. Ia ingin mengetahui bagaimana kehidupan Siska setelah semua yang terjadi. "Apa Anda menyesal menikahi Hendra?" tanya sang jurnalis. Siska tersenyum kecil dan menggeleng. "Tidak pernah," jawabnya dengan mantap. "Aku tidak menyesal mencintai seseorang, meskipun dunia meragukannya." Jurnalis itu terdiam, terkesan dengan keteguhan hati Siska. "Apa yang akan Anda lakukan sekarang?" Siska menghela napas panjang, menatap langit sore yang perlahan berubah warna. "Aku akan menjalani hidupku dengan tenang, seperti yang selalu aku inginkan."
Dan aku akan selalu mengenang Hendra sebagai seseorang yang mengajarkanku bahwa cinta tidak selalu tentang usia, harta, atau penampilan, tapi tentang ketulusan dan kebersamaan. Kisah ini menjadi pelajaran bagi banyak orang. Tentang bagaimana prasangka bisa menghancurkan hubungan, bagaimana keserakahan bisa menghancurkan keluarga, dan bagaimana ketulusan pada akhirnya tetap bertahan meski dunia menolaknya. Pada akhirnya, Siska memilih untuk tidak membuktikan apapun kepada orang lain. Ia tahu bahwa kebenaran tidak selalu perlu dibuktikan dengan kata-kata, tetapi cukup dengan hidup yang dijalani dengan baik. Dan dengan itu, ia melangkah maju, meninggalkan masa lalunya dengan kepala tegak, membawa kenangan tentang Hendra sebagai bagian dari perjalanan hidup yang telah menempa dirinya menjadi pribadi yang lebih kuat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.